Jadi benar apa yang dikatakan Said Qutb di sini, bahwa yang penting bahwa ketuhanan itu di dalam Al-Quran selalu disertai dengan kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Wal haimana, dan hegemoni, hak hegemoni, menentukan segala-galanya. Haimana, makanya sifatnya adalah muhaimin. Allah itu adalah muhaimin, yang maha menghegemoni, artinya bisa mendikte apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wal sultan, dan kekuasaan. Wal qahr, dan hak paksa. Allah punya hak paksa yang mutlak, memaksakan kehendaknya. Enggak ada urusan dengan keinginanmu. Allah maunya begini, yang terjadilah. Fatauhid al-islami, maka ketauhidan Islam itu laisa mujarrad tauhid dzatillah, bukan hanya mengesahkan zat Tuhan saja, bukan mengesahkan zatnya saja. Ya, wa innama huwa tauhidul ijabi, tetapi mengesahkan secara positif. Pengesaan positivism, positivism ya. Iya. Tauhidul fa'iliyah, mengesahkan fa'iliyah sebagai pelaksana, sebagai pelaku. Wa ta'thir, dan juga esa dalam artian pengaruhnya. Fil kauni, di dalam alam semesta ini. Wa tauhidus sultan, dan maha esa dalam kekuasaannya, artinya tidak ada yang berkuasa bersama Allah dan tidak ada kekuasaan di atas Allah. Allah yang maha berkuasa. Wal haimanah, dan hegemoni edon juga. Wa mata sya'urat an-nafas, ketika jiwa kita telah dapat merasakan anna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bahwa apa saja semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Wa annahu yakunu syai'un muhit, wa annahu bikulli syai'in muhitun, dan semua apa saja dalam kekuasaan Tuhan, diliput oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan, dan dikuasai oleh Tuhan, dan dimiliki oleh Tuhan semuanya. La yanuddu syai'un, tidak ada yang menjadi serikat, tidak ada yang menjadi pepadan, tidak perlu pendamping, tidak perlu teman, tidak perlu persekutuan apapun, an ilmihi, dalam keilmuannya, wala an sultanihi, ataupun dalam kekuasaannya. Allah dalam kekuasaannya, dalam pengetahuannya, tidak perlu sharing dengan siapapun, sendirian. Tuhan yang menentukannya. Karena hadza ba'ithuha al-qawi ila ifradillahi subhanahu bil uluhiyati, itulah yang dimaksudkan dengan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan. Esa dalam hal ketuhanan adalah yang seperti itu. Wal ibadati, dan esa dalam pengabdian. Artinya kita, makanya wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi. Jadi pengabdian yang kita lakukan, lagi-lagi kalau ibadah, nyembah. Ibadah bukan nyembah. Abada ya'budu ibadatan itu, saya namanya abdun. Tuhan kita namanya ma'bud, perbuatannya namanya ibadah. Saya ini bujang, Allah itu majikan. Apa yang saya lakukan semua itu adalah pengabdian. Lagi-lagi menyembah, makanya Tuhan sesembahan. Saya nggak mengerti, sejak kapan Tuhan sudah menyuruh Anda suruh menyembah Dia? Bilang saya sesembahan. Enggak, Dia Tuhan kok, bukan sesembahan.
Jadi bukan suruh nyebokin pantatnya Tuhan, bukan. Mengabdi untuk menegakkan supremasi hukum, mengabdi untuk membangun keadilan sosial, membangun kebersamaan, membangun persaudaraan, membangun kesejahteraan. Itulah ibadah kita. Selama ini ketika kata ibadah sebagai bahasa Indonesia ibadah, konotasinya selalu sholat, puasa, zikiran, naik haji tiap tahun, muter-muter Ka'bah, ngelilingi Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, muter-muter gitu. Dikiranya paling hebat gitu. Enggak kok. Apa artinya engkau tawaf di Ka'bah setiap tahun, tetapi anak-anak yatim di sebelah rumahmu kau biarkan terlantar tidak sekolah? Kau biarkan orang jompo rumahnya mau rubuh, kau biarkan sampai rubuh ketindihan dolken sampai cacat. Apa artinya kok? Daripada tawaf di Ka'bah tiap tahun, ya tawaf di sekitar rumah orang miskin aja, lebih hebat kok. Nah, itulah persoalannya. Ya kenapa kembali lagi bahwa ibadah kita ini terjebak dalam beragama Islam ini kepada seremoni. Ujung-ujungnya gada gedek, hilelo. Ya kan begitu. Iya, bukan kebersihan, kesehatan, kebersamaan, persaudaraan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, keselamatan, bukan. Ya. Sembahyang. Dan itu imaduddin, tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Saya nggak tahu lah. Itu ibadah salat diagung-agungkan sampai menyita kitab fikih sampai lebih dari separuh. Itu habis bicara masalah salat. Percaya nggak? Yuk kita buka kitab fikih setebal ini. Separuhnya nih bab salat. Tapi keadaan sosial nggak dibahas loh. Supremasi hukum nggak dibahas. Ini siapa yang melakukan? Saya menduga ini di framing oleh para penguasa pada zaman dinasti Abbasiyah, abad ke-5, abad ke-6, kira-kira sekitar itu. Supaya umatnya tidak ngerecoki kekuasaan, dikasih kesibukan. Itulah sampai sekarang. Ya sudahlah. Saya mah tidak menyalahkan siapapun. Saya juga belajar juga begitu dulu. Untuk mengukur orang tuh sholat atau tidak, sholat enggak? Rajin enggak sholatnya? Seperti satu jaminan, kalau sholatnya 5 waktu itu sudah paling hebat, sudah sempurna. Ya udahlah, nggak ada masalah, silakan. Tapi nyatanya ada nggak orang yang sholat berjamaahnya rajin tapi bertengkarnya rajin juga? Ada. Yang hafal Quran tapi korupsi ada nggak? Ada nggak? Jawab dong, jangan malu. Ya iyalah. Apakah ilmu tidak bisa mempengaruhi? Tidak. Yang bisa memberikan pengaruh kepada kita adalah aten-aten, artinya jati diri kita, perasaan kita, jiwa kita. Itu yang menuntun kita, yang dapat bimbing dari Allah. Jadi bisa saja ilmu setinggi langit, tapi nggak benar aja. Iya. Hanya saja ketika orang itu beriman, terus plus ditambah dia berilmu, ini derajat pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman saja tanpa berilmu. Itu saja persoalannya. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat.